Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Lestari. Saya berasal dari jurusan Matematika angkatan tahun 2021 Universitas Lampung. Alamat saya di Kabupaten Tangamus, Provinsi Lampung. Alasan saya mengambil jurusan matematika adalah yang pertama karena saya menyukai matematika. Saya selalu merasa tertantang untuk menyelesaikan sebuah soal matematika, entah itu sulit maupun mudah. Dan yang kedua adalah karena saya ingin membuktikan kepada teman-teman saya bahwa matematika itu tidak berbahaya. Bahkan matematika itu sangatlah menyenangkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda melakukan sebuah ikrar yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Unsur dari ketiga Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai kedudukannya sebagai bahasa resmi negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sebelum bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional negara Indonesia, bahasa di negara Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang kuat adalah ditemukannya prasasti kedudukan bukit pada tahun 683 Masehi di Palembang. Prasasti Talangtuo, Prasasti Kota Kapur, dan Karang Berahi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai di zaman Sriwijaya saja, karena di daerah Jawa Tengah juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 Masehi dan di Bogor ditemukan prasasti berangka pada tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik berupa tulisan maupun sastra. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, antar bangsa, antar kerajaan, dan lain-lain. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia terhubung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia yang terdapat pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persuratkabaran, dan majalah sangat besar dan memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.